selamat sore Sobat Kreatif. Kita jumpa lagi di program acara Numpang Nampang Pro 2 FM Manokwari. Edisi hari Jumat 8 Maret 2019 bersama Meis dan guestarnya Pro 2 Numpang Nampang. RRI, Suara Kreativitas. Sobat Kreatif Pro 2, langsung saja Meis perkenalkan bintang tamunya Pro 2 di program acara Numpang Nampang ya. Halo, selamat sore. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Halo, selamat sore. Nah, itu kan kompak ya. Kalau tadi antara suara 1, suara 2, suara 3 mau maju yang mana duluan. Ternyata kompak juga nih. Apa kabar? Baik. Kehujanan atau tidak kehujanan hari ini? Tidak. Ya. Cuaca baik ya sekarang. Nanti kan hujan. Terima kasih ya sudah hadir di Studio Pro 2. BTW ini pertama kali datang ya di Studio Pro 2. Iya. Oke, welcome to Pro 2. Berarti ada kelanjutan lagi ya. Datangnya jangan sekali ini aja. Berikutnya datang lagi. Ya. Langsung saja diperkenalkan namanya dan dari mana? Bukan dari tadi ya. Ya, dari yang cewek dulu nih, lagi serius. Nama saya Zaika Ngaji dari PMR SMA Negeri 1 Manokwari. Panggilannya apa? Kana. Yes. Kana dari PMR Wira Semansa Manokwari. Sekarang di Semansa kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Boleh. Jurusan apa? Sudah ada pembagian jurusan atau belum nih? Sudah jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Oke. Berikutnya di samping Kana. Oke, nama saya Ahmad Aliksan. Nah, saya kira kini ya. Gini. Ahmad Aliksan. Panggilannya Iksan. Iksan. Oke. Asal sekolah SMA Negeri 1. Ekstrakurikulernya PMR. PMR. Di Wira Semansa juga ya. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Satu kelas atau beda kelas? Beda. Beda kelas. Next di sampingnya Iksan. Oke, perkenalkan nama saya Efraim Aris dari PMR Wira Semansa SMA Negeri 1 Manokwari. Sekarang saya kelas 10 jurusan IPA. Jurusan IPA. Adik kelas ya sama si panggilannya Efraim. Efraim. Wah, ini Efraim ini nama-nama kota. Efraim, Kana. Kurang Iksan aja yang ganti nama. Sebenarnya kalian ini ada berapa banyak yang tergabung dalam Wira Semansa PMR ya? Kurang lebih 100 orang. 100 orang. Teman-teman yang lain saat ini ada ikut kegiatan? Sebagian ikut kegiatan, sebagian juga lagi rapat. Oh, sebagian. Jadi bagi-bagi ya, bukan bagi diri gitu ya. Bagi-bagi anggota. Ya, ternyata sibuk juga nih ya PMR Semansa kalau tergabung dalam PMI. Nah, kegiatan kalian itu memang fokus 100 orang yang gabung dari Semansa. Tidak juga, kita baginya tuh dari PMR SMA lain juga ikut bergabung gitu. Jadi tidak hanya PMR SMA Negeri 1 Manokwari saja. Kalau Efrem tadi kan kelas 10. Nah, kelas 10 sudah mulai tergabung di PMR Wira Semansa. Nah, kalau Kana dengan Iksan ini dari kelas 10 atau baru saja di kelas 11? Dari kelas 10. Dari kelas 10 ya. Oke, sahabat kreatif, kamu yang ingin kepoin mereka bertiga, boleh tanya nomor HP-nya juga boleh ya. Nomor sepatu boleh. Boleh gabung aja di Numpang Nampang sore hari ini. Line SMS-nya di 0852 43 33 6978 atau di via Facebook Pro 2 Manokwari, fanspage Pro 2 RRI Manokwari. Sahabat kreatif, Mes mau tanya lagi nih sama mereka bertiga yang lagi nongki-nongki di studio Pro 2. Awal kalian bergabung dalam Wira Semansa. Ya, kalau Efraim? saya kelas 10 tahun 2017. 2017. Apa yang memotivasi kamu untuk tergabung dalam Wira Semansa ini? Yang memotivasi saya dalam PMR Wira Semansa ini ketika pada saat masuk sekolah waktu itu kan pernah ada PLS, lalu waktu itu melihat Apa itu PLS? pengenalan lingkungan sekolah. Dalam hal itu ada banyak kata-kata
hal itu langsung rasa ingin tertarik gitu. Mm-mm. Bagikan magnet ya. Iya. Jadi lihat ternyata PMR tuh tidak hanya begini. Jadi PMR tuh ada kegiatan-kegiatan tersendiri, punya kegiatan yang banyak. Dan pada saat itu juga mereka sedang membantu orang, mereka sedang melihat orang yang sedang pingsan. Dalam hal itu ya rasa ingin tertarik, ingin masuk PMR tuh jiwanya ingin masuk sekali. Supaya ingin mengetahui bagaimana cara menolong orang, bagaimana cara membantu orang, bagaimana cara saling bekerja sama yang baik. Berarti jiwa kamu jiwa peduli sosialnya tinggi. Iya. Nah, kalau Iksan? Kalau saya masuk di PMR pada tahun 2017 pada saat PLS juga. PLS juga. Iya. Terus Kalau apa yang menjadi motivasi kamu untuk tergabung dalam Wirasmansa ini? kalau motivasi saya untuk tergabung dalam PMR ekstrakurikuler SMA 1 tuh ada 3. Ada 3 ya? Iya. Tadi Efraim punya 2. Kalau saya pertama itu mereka kompak. PMR juga itu kan terkenal donor darah, tapi bukan. PMR itu bisa menolong orang yang sedang kesusahan sama menolong orang yang sedang kesakitan. Kesusahan, kesakitan berbarengan ya. Iya. Oke. Kalau yang ketiga, 3. PMR di dalam PMR itu belajar tentang PP, Apa ya? pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Iya. Jadi kita bisa belajar tentang kayak dokter begitu. Jadi saya semangat untuk mengikuti PMR. Oh, itu rasa ketertarikannya di situ ya. Oke. Karena Kalau saya motivasinya tuh apa? Kayak ingin cari pengalaman baru gitu. bukan cari perhatian ya. Cari pengalaman baru. Pengalaman baru, terus juga dari SMP juga waktu itu kan ada PMR-nya, tapi nggak sempat ikut gitu. Jadi pas SMA itu kayak lebih tertarik lagi untuk mengenal lebih jauh PMR itu seperti apa. Oke. Sobat Kreatif Pro 2, ternyata kalau kita dengarkan tadi ya paparan mereka tentang kenapa sih mereka mau tergabung dalam PMR itu, karena ya kembali lagi karena hati yang peduli, jiwa sosial kalian. Nah, saya tertarik dengan yang dikatakan sama si Iksan. Orang berpikiran kalau PMR itu tentang donor darah, padahal bukan hanya donor darah saja. Nah, kita ke poin lagi nih Sobat Kreatif ya. Apa saja yang dilakukan ketika kalian tergabung dalam Wirasmansa di PMR? Kegiatan-kegiatannya apa saja? Kalau donor darah iya, tapi bukan hanya donor darah. Apa saja? Kalau kegiatannya sih banyak. Ada biasa untuk refreshing. Ya kayak misalnya kegiatannya untuk kita hiking, macam lintas alam gitu ya. Kayak lintas alam, hiking. Terus Kayak pernah kita hiking melewati, kita start dari markas kita di depan Hadis itu markas kabupaten di situ. Jadi semua PMR tergabung di PMI kabupaten. Iya. Kabupaten. Kita hiking dari situ melewati Vanindi, tembus Mulyono. Habis itu dari Mulyono kita hiking tembus Kalipami. Kita melewati belakang Marina. Kita belakang Marina itu nanti kan ada hutan, itu kita menurun hutan, kita menuju. Saya coba membayangkan perjalanannya kalian. Ini semua waktu ikut hiking ikut. Iya, ikut. Belum pernah sama sekali mengikuti lintasan yang sudah dibuat panitia. Belum. Jadi pertama kali dibayangkan kalian ketika membayangkan ini loh jalan dari markas PMI, kemudian lewat Vanindi, langsung lanjut di Mulyono, lanjut Marina belakang, tembus Amban Kalipami. Waktu pertama yang kali kalian jalan, sempat rasa capek, bingung, takut. Iya, kita Capek. bingung, takut, takut. Saya mau tanya pengalamannya dulu nih sama Efraim. Itu kegiatan pertama kalian yang pernah kalian ikut atau ada pengalaman pertama lainnya? Sebenarnya itu bukan kegiatan pertama kali, tapi ada kegiatan-kegiatan sebelumnya juga. Tapi kalau lintasan ini baru pertama kali. Lintasan untuk kalian yang baru ikut ya. Nah, Efraim, waktu
dikasih tahu ini loh lintasannya ini nanti tembusnya Kalipami? Kalau waktu itu waktu hiking pertama kali itu karena belum pernah ikut waktu pertama kali jadi kayak rasa senang gitu. Ternyata juga ada hikingnya di PMR. PMR tuh tidak hanya apa programnya tuh tidak hanya menolong orang, tidak hanya ini dan itu, tapi dia juga punya kegiatan tersendiri. Dia juga apa menghibur diri sendiri, refreshing, yaitu hiking. Sejak pertama kali ikut hiking tuh sangat senang, ingin tahu waktu masuk kita hutan tuh nanti seperti gimana ya, nanti tuh ada apa ya. Jadi waktu itu rasa ingin tahu tuh waktu sedang hiking tuh memang sangat asik sekali. Kalau kita mengikuti hiking itu asik sekali, ketika berjalan capek sama-sama, makan sama-sama, semuanya sama-sama. Bekalnya bawa sama-sama atau bekalnya bawa sendiri-sendiri nih? Bekalnya kalau untuk itu bekalnya kita patungan 10.000 setiap orang. Di situ apa sebagai uang konsumsi untuk buat yang jalan, biar jangan bawa bekal tuh capek-capek, mengurangi beban mereka. Pasti perjalanannya kalian ini di PMR bukan hanya melatih diri saja, tapi kebersamaan, kekompakan ya, kemandirian yang terutama tuh fisik kalian. Siapa tahu yang jalan hiking itu melatih fisik kalian. Karena kalau dilihat nih sewaktu-waktu kan kalian dibutuhkan ya, berarti siap tanggap darurat gitu. Nah kalau si Iksan bagaimana pengalamannya? Kalau pengalaman dari saya sangat banyak sih pengalaman yang dapat dari kita punya kegiatan. Kita kegiatan itu punya moto. Moto kita itu satu rasa semua rasa. Oh kayak ini ya, moto orang Ambon, ale rasa beta rasa gitu. Atau satu untuk semua gitu ya. Nah kalau pengalaman kamu waktu lintas alam atau hiking kemarin? Pengalaman saya bisa mendapatkan kebersamaan dalam kesusahan. Jadi kayak kita kesusahan itu kita harus saling membantu. Kayak pada saat teman kita ada rasa sakit kita menolong. Itu kebersamaan yang sangat saya banggakan dari kegiatan itu. Jadi jangan teman rasa sakit, tobat kok, siapa suruh. Nah, kalau Kana kemarin yang hiking kemarin itu menurut saya tuh kayak hiking yang paling apa ayo? Berkesan sih ya. Soalnya Berkesannya? kayak rasa capek, rasa apa semua tuh kayak tidak terasa gara-gara kebersamaannya kita. Terus waktu pas sampai di garis finish juga tuh sudah terbayar, sudah kayak rasa lelah capek semua tuh sudah terbayar sudah karena sampai di tujuan ya. Kalau belum ada tujuan berarti aduh lama sampai perjalanan ini sangat melelahkan. Nah itu kalau pengalaman kalian hiking, sudah berapa kali ikut hiking? Efraim baru? Kalau saya waktu itu sudah sekitar 3 kali. Sudah 3 kali. Pertama hiking pertama tuh belum jadi PMR Wira tapi masih calon. Oh, itu jadi waktu penerimaan siswa baru, lalu didata semua anggota. Itu dari situ tuh mulai diadakan hiking pertama buat seluruh anggota ini, calon anggota PMR Wira Semansa. Oh, jadi dari ada situ, begitu ya? Iya. Jadi sudah 3 ya? Iya, sekitar 3 kali. Sekitar 3 kali ya, iyalah ya. 3 kali aja. Iksan berapa kali? Kalau pengalaman saya hiking sudah merasakan 6 kali. Merasakan 6 kali perjalanan hiking ya. Pasti 6 kali itu ada yang sama rutenya atau ada yang berbeda-beda? Kalau sama ada, kalau berbeda ada. Oh ya, ada dan berbeda, tetap rasa sama ya. Nah kalau si Kana sama juga kayak Iksan sudah 6 kali. 6 kali ya, yang senior ya. Kalian juga ikut macam pra begitu seperti Efraim? Ikut juga. Waktu kalian masuk SMA Negeri 1 Manokwari, nah itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya PMR Wira ini, Wira Semansa. Memang ada pilihan lain ketika itu mau masuk ekstrakurikuler yang banyak Wira sih. Semansa? Selain PMR juga sebenarnya banyak. Cuma waktu itu saya pernah hampir ikut semuanya. Waktunya kamu bagaimana ya? Saya membayangkan 24 jam itu kan semuanya sama ya, punya waktu yang sama.
gara-gara saking banyaknya gitu kayak, terus hampir kalau mau dibilang tuh karena terlalu capek akhirnya cuma memilih satu saja, jadi cuma pilih PMR saja. Fokusnya ke PMR saja, tidak mencoba untuk beralih hati ya. Kalau si Iksan coba beralih pandangan juga. Kalau dari diri saya, kegiatan ekstrakurikuler dari semua satu juga banyak sih, tapi saya tergantung kepada PMR saya. Karena PMR saya lihat itu untuk kedepannya tuh bisa membawa masa depan saya untuk menjadi Nah, Efraim sempat tergoda tidak dengan Kalau saya waktu pertama kali kayaknya yang tergoda pertama tuh tergoda pertama ya, tergoda. Kalau itu yang menarik hati saya untuk mengikuti PMR, dari situ tuh tujuan saya pertama yaitu tuh masuk tuh banyak school, banyak ekstrakurikuler, tapi cuma school satu ini yang waktu pertama mereka minta ini yang mau ikut PMR siapa, ayo siapa. Dari situ langsung kasih masuk nama. Dari situ karena ingin tahu, jadi ingin tahu PMR tuh kayak gimana, karena waktu SMP sempat ada tapi belum terlalu mendalam gitu, belum terlalu terkenal. Setelah di SMA tuh lihat banyak anak-anak PMR, dari situ tuh tujuan pertama tuh yang ingin masuk sekali tuh ekstrakurikuler PMR. Kamu langsung falling in love ya pada pandangan pertama. Oke, Sobat Kreatif Pro 2 masih di 97,8 FM Pro 2 Numpang Nampang bersama PMR Wirasmansa. Ada Kakak Efraim, ada Kakak Iksan, dan Kakak Kana. Terima kasih yang lagi nonton via Facebook ya. Ada Kakak Adis, Kakak Liberty, Kakak Vina, juga ada Bunda Meti, ada Kakak Nana, ada Om Paul, Kakak Aso, kemudian Om Soljaten, ada Kakak Delvin, Kakak Astrul, Kakak Michael, Kakak Mei, juga Kakak Epen. Ini alumni Semansa juga nih. Ada Pak Kasih Pro 2 nih, Pak Dula, ada Kakak Ali, Kakak Teli, juga Kakak Andi. Dan Sobat Kreatif Pro 2 masih kita nantikan kepoannya kamu di line SMS 0852 43 33 6978 dan via Facebook Pro 2 Manokwari, fanspage Pro 2 RRI Manokwari. Mes masih menyimpan beberapa pertanyaan untuk kalian. Tenang, pertanyaannya gampang saja. Jangan kemana-mana ya Sobat Kreatif. Kita akan kembali lagi setelah lagu dari Petra Sihombing dengan Main. Istirahat dulu, tarik nafas. Harus ini baton cerita tentang kamu kegiatannya, program juga baru saja kalian ikutnya apa? Terus kedepannya program apa? Santai kan?
tanya, sebenarnya hobi kalian tuh apa? Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kau milikku. Kau milikku. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 Suara Kreativitas Sobat Kreatif masih bersama Meis dan juga gestarnya Pro 2 Numpang Nampang. Ada Kakak Efraim, juga ada Kakak Iksan dan Kakak Kata. Sobat Kreatif yang ingin bertanya-tanya seputaran kegiatan mereka di PMR Wirasmansa, boleh ikutan gabung ya di 0852 43 636978 atau di via Facebook Pro 2 Manokwari, fanspage Pro 2 RRI Manokwari. Ya, ada atensi yang sudah bergabung, boleh ya Mas bacakan. Pertanyaannya gini, selamat sore Pro 2, selamat sore untuk kakak bertiga, salam satu untuk semua. Semua untuk satu. Aku mau tanya, sebenarnya cita-cita dari ketiga kakak ini apa sih? Apakah ada di antara kalian yang ingin jadi dokter? Terima kasih. Ayo, siapa mau jawab dulu? Iya, boleh deh, Kana dulu. Iya sih, cita-citanya saya memang dokter. Iya, kok ragu? Iya guys. Cita-cita dari kecil atau cita-cita setelah kamu tergabung dalam PMR? Dari SMP. Dari SMP ya. Terus dapat terwujudkan ketika kamu mengikuti PMR, bolehlah mengetahui dunia kesehatan, kepedulian. Nah, si Iksan nih. Kalau dari saya, kalau cita-cita saya menjadi tentara, tapi Jadi tentara di bidang kesehatan. Oh iya, boleh ya, tentara, dokter tapi bagian tentara atau tentara bagian dokter gitu ya. Boleh. Ini antara militer dan kesehatan ya. Dan Efraim, Kalau cita-cita saya pertamanya sih mau dokter. pertama ini pasti ada kedua ketiga. Iya. Kalau untuk pertama mau dokter, tapi setelah jalannya waktu masuk SMA, tiba-tiba kepikiran lagi ingin cita-citanya ingin jadi pengacara. Jadi pengacara ya. Kamu terinspirasi dari apa? Ketika kamu gabung di PMR kan, kalau pengacara agak beda-beda dunia gitu ya dengan PMR. Kalau inspirasinya tuh mulai dari pelajaran PKN, mulai dari SMP kelas 9, dari situ kelas 8. Kelas 8 dari situ guru kita mengajarkan, pokoknya memberikan materi-materi tentang pelajaran itu, pelajaran PKN. Dari situ mulai rasa-rasa ingin masuk gitu, tapi kayak tidak tahu jurusannya tuh kemana, PKN tuh jurusannya kemana. Tapi
mulai naik kelas sampai masuk di SMA itu langsung mulai tahu, oh jadi PK ini cita-citanya tuh bekerjanya tuh pengacara. Dari situ langsung mulai memfokuskan gitu, jadi mulai memfokuskan ke pelajaran PKN tentang belajar tentang hukum, pasal-pasal. Dari situ ingin belajar sekali, ingin jadi pengacara sampai bilang tidak, sampai masih kelas 10 tapi macam langsung ingin kuliah sudah. Jangan-jangan kalau sudah mau kuliah, aduh kayak ingin mau sekolah lagi. Waduh, ini ternyata dua hal yang berbeda ya, antara keserian kamu ketika di SMA 1 gabung di kegiatan ekstrakurikuler bagian PMR ya, Palang Merah Remaja. Kemudian antara cita-cita kamu yang berubah dari dokter ingin jadi advokat ya, jadi pengacara. Terus tanggapan orang tua kamu mengetahui hal ini dengan cita-cita kamu dan keserian kamu? Kalau pertama dokter orang tua izinkan, tapi setelah kasih tahu lagi bilang ganti cita-cita. Diganti ya? Tidak maunya dokter karena banyak saudara-saudara yang sudah masuk di kesehatan. Dari situ bilang masuk pengacara saja, belum ada yang jadi pengacara jadi masuk. Dari situ sudah kasih tahu ke mama bilang kalau setelah selesai SMA nanti saya mau masuk pengacara, mau ambil kuliah sekolah hukum. Dari situ orang tua izinkan, orang tua bilang terserah saja, yang penting belajar baik-baik, apa yang kamu cita-citakan belajar dan tetap berusaha, pasti bisa dan andalkan Tuhan. Amin. Iksan punya kasus yang sama dengan Kana juga terkait dengan perubahan cita-cita atau tetap nih dengan keyakinannya? Tetap ya. Kalau saya juga tetap ya, tidak mau beralih hati. Ya, masih di 97,8 FM dan atensi berikutnya lagi yang sudah bergabung. Selamat sore Pro 2, mau tahu dong kegiatan PMR Wirasmansa apa saja yang dilakukan di lingkup SMA Negeri 1 Manokwari? Ada kegiatan kalian yang khusus di lingkungan SMA 1? Ada? Kasih tahu dong. Kayaknya tidak ikhlas gitu ya. Ada. Apa aja tuh kegiatannya? Kegiatannya kalau tiap hari Jumat itu kita penerimaan materi. Materinya apa saja? Materinya itu dari pertolongan pertama, terus pertolongan pertama, P3K juga ada tidak? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada juga ya. Terus pembalutan pembidayaan. Itu seperti apa ya materinya? Berbicara tentang? Kalau pertolongan pertama itu kita mempelajari tentang cara menolong pada saat mereka luka, kita menolong pertolongan pertama. Itu seperti diperban, tindakan awal ya. Tindakan awal itu pertolongan pertama. Kalau pembidayaan itu kita menolong pada saat patah tulang. Pada saat? Kayak misalnya ada korban jiwa yang kecelakaan. Korban jiwa atau kecelakaan pada saat mereka mengenai patah tulang atau mungkin ensel, kita bisa menggunakan pembidayaan. Pembidayaan itu contohnya seperti misalnya kita memakai, kalau di dalam kita punya kemi itu namanya mitela ya. Namanya cantik ya, mitela. Mitela itu seperti astuk begitu, tetapi agak besar. Kemudian dibalut di tangannya. Kita membalut dia luka, ada cara lipatannya. Ada cara lipatan. Kalian belajar ini sampai mengerti betul itu berapa lama? Ini masing-masing tentunya penangkapan beda ya. Kalau dari saya belajar cuma 3 hari. 3 hari saja tahu. Kana berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Efraim. Kalau saya juga sama dengan karena cara membalutnya tuh kayak agak susah gitu, karena cara membalutnya tuh tidak sembarangan. Ada aturannya ya. Ada aturannya. Dari situ harus memahami aturannya betul-betul agar korban kecelakaan ini lukanya tuh tidak tambah parah, tapi benar-benar tuh sesuai aturan agar lukanya ini bisa baik, lukanya bisa ditangani dengan baik. Oke. Kemudian itu pembalutan. Ada obat-obat khusus yang dipakai atau biasa luka betadine saja atau obat merah? Dulu kita kenalnya obat merah. Kalau obat khususnya ada sih, tapi mungkin itu
harus dengan resep Oh, dokter. iya, memang harus dengan resep dokter ya. Kalau obat khususnya yaitu cairan infus. Oh, cairan infus Iya. juga ya. Cairan infus itu kita pakai untuk membersihkan Luka. luka yang sangat kotor atau terkena bakteri. Kita kasih kering dengan menghapus bakteri-bakterinya itu menggunakan cairan infus itu. Waktu kalian dikasih materi kan beda kalau materi saja yang diterima tanpa praktek. Itu langsung simulasi praktek. Atau pernah langsung menangani kasus nyata. Kalau kasus nyata kayaknya sih tidak. Maksudnya kita tuh kayak minggu pertama, hari Jumat pertama nih kita terima materi dulu. Minggu berikutnya baru kita praktek. Kemudian dalam keadaan nyata nih, pernah tidak kalian terlibat langsung dalam satu kejadian perkara di mana dibutuhkan PMR untuk membantu? Kalau keadaan nyata kita belum bisa menolong. Oke, masih tahap pembelajaran ya. Karena kita PMR bukan PMI. Kalau PMI itu ada diklatnya. Itu Oke. KSE. Nah, ini Sobat Kreatif sebagai pembelajaran dan pengetahuan juga untuk kita. Jadi ada tingkatannya. PMR ini kan bagian terkecil ya dari PMI, di mana dari setiap sekolah itu ada yang namanya, kalau SMA 1 Wirasmansa. Wirasmansa ini ada kepanjangannya atau ada artinya tersendiri? Wirasmansa atau memang sudah ditetapkan namanya ini Wirasmansa. Semansanya itu kan SMA Negeri 1. Jadi apa nih PMR tuh untuk wilayah untuk anak sekolah Anak itu sekolah. dibagi 3 tingkatan. Oh, ada 3 tingkatan juga. Pertama mula tuh Mula. untuk anak untuk SD. SD yang tergabung dalam komunitas PMI. PMI. Kemudian Terus Madya untuk SMP dan Wiro untuk SMA. oh gitu ya Sobat Kreatif. Jadi ada 3 tingkatan kalau kita orang mau tergabung dalam kegiatan PMI, tapi dinamakan PMR kalau tingkatan 3 ya, Palang Merah Remaja. Tidak mungkin anak SD bilang PMR ya, atau disebut juga PMR. Disebut juga Oh, cuma PMR mulai itu untuk SD, PMR Madya SMP. oh dan jadi tetap PMR itu digunakan, tapi ada tingkatan mula, Madya dan Wira. Sahabat Kreatif. Kalau SMA 1 sendiri ada berapa orang yang tergabung? Sekitar berapa? 20-an, 10, 30? Perkiraan kalian saja sih. Yang tergabung di dalam PMR. Kalau yang tergabung di dalam, kalau anggota PMR kita lebih dari 100, tetapi kalau yang aktif itu cuma tidak sampai 60 lebih lah. 50 ke atas saja yang aktif. Itu aja. Oke. Sobat Kreatif Pro 2, terima kasih masih bersama Pro 2 Suara Kreativitas ya. Makasih yang lagi nonton juga nih. May sapa dulu. Ada Kakak Poput, Kak Abram, Bunda Endang, Kak Okto, Kakak Obin, Kakak Junaidi, ada Kakak Ivon, Kak Vina, Tante Ebe. Say hello dulu dong. Lagi di nonton nih. Oke, malu-malu. Lanjut lagi masih di Pro 2 Suara Kreativitas, program acara Numpang Nampang sore ini bersama Kana, Iksan dan Efraim yang tergabung dalam Wirasmansa ya, PMR Wirasmansa. Atensi berikutnya lagi nih, datang dari yang namanya Dodi. Selamat sore Pro 2. Sore Kak, mau tanya nih sama kakak bertiga yang hadir di situ. Sebenarnya bosan tidak ya mengikuti kegiatan yang sama di PMR? Kasih tahu dong suka dukanya. Ayo, ini berbagi lagi nih pengalaman kalian. Kalau untuk PMR sebenarnya tidak bosan. Tidak bosan. Karena di PMR tuh tidak hanya menolong orang, tapi ada kegiatan-kegiatan juga. Kegiatannya tuh banyak. Pengembangan diri kalian ya. Iya. Pengembangan jiwa sosial kita. Jiwa Jadi sosial. PMR tuh tidak bosan karena mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak. Dalam hal ini contohnya seperti tadi hiking, refreshing. Terus kita bisa ke Pasir Putih, refreshing. Terus menolong orang. Jadi kayak ada kegiatan contohnya seperti mencari di Palu. Jadi dari situ kita belajar kerjasama. Dari situ ketika memang capek, tapi capek kita tuh dibayar dengan kerjasama. Karena bagaimana di situ
kerjasama itu membuat capek kita menjadi hilang. Dari situ kita bisa belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana cara kita begini. Dari situ kegiatan PMR itu tidak bosan karena mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak dan memuaskan kita. Memuaskan Iya. kalian ya, Sangat karena memuaskan. apa yang kalian dapatkan itu benar-benar bermanfaat, Iya, positif sangat sekali ya. bermanfaat untuk masa depan. Oke, suka dukanya kamu apa Kalau suka dukanya waktu ikut PMR? Sukanya itu kalau tergabung bersama teman-teman, atau dukanya itu ketika tidak tergabung sama teman-teman, atau apa? kalau sukanya tuh bisa Malu-malu kamu. Kerjasamanya bagus. Kalau dukanya Kompak tuh, ya. iya, kalau dukanya tuh ketika ada yang refreshing baru tidak ikut. Oh, begitu. Itu berarti sudah kurang kompak. Kalau kompak berarti satu semua. Kalau macam ada berhalangan gitu, pengen ikut sekali, tapi Oh, dari karena kamunya. halangan ini tidak bisa. Pernah Pernah menyesal berapa hari tuh? karena lihat tuh Waktu bagaimana- kegiatan apa? Kalau waktu itu tidak salah, Kalau dia salah ya betul. kalau itu kegiatan waktu itu kegiatan Kemana? kegiatannya waktu itu jalan ke waktu itu ke Saya Amban- memaksakan. Amban pantai. Amban pantai. Ya, dari situ banyak kegiatan yang mereka lakukan. Ah, Dan di situ kata mereka karena tersesat di hutan. heeh. Dari situ ya bagaimana cara mereka keluar dari hutan, terus kebersamaan mereka apa makan sama-sama, terus mandi-mandi di pantai itu kayak rasanya kayak macam Kenapa pengen kamu ikut tidak ikut? sekali. Karena waktu itu kalau tidak salah ada ibadah. Tuhan juga tahu. Lihat hati tapi apa daya ya. Tuhan tahu. Jadi tidak jadi berhalangan padahal pengen ikut sekali tapi sudah. Pasti sempat berpikir bahwa kayaknya terus sembahyang sudah. Iya kan? Pikiran itu juga ada kan? Tapi ternyata akhirnya memilih untuk beribadah. Tuhan tahu niat. Kalau Iksan, Kalau dari saya, heeh. PMR ini tidak bikin bosan, tapi bikin menyaksikan. Sangat asik ya. Karena pada saat dari sini itu kita jaga, Setiap hari Senin. iya, Di mana jaganya? di sekolah Oh, kita di kayak sekolah. upacara. Oh, jadi Kita- standby untuk upacara ya. Sudah Ya, pernah ada yang pingsan, kalian langsung turun tangan. Iya banyak yang pingsan kita turun tangan. Jadi selain biasanya tuh kalau hari Senin satgas ya. Iya. Nah, selain satgas yang memang menjaga keamanan dari sekolah, Iya. kalian juga PMR Iya, kita khusus medis. Iya, nih. Ya, medis ya, sudah masuk dalam istilah kedokteran kan. Sudah menangani masalah kepingsanan. Kita pingsan. Terus Kayak misalnya ada yang tidak kuat, kayak Islam gitu. misalnya pasukan bodrek. Iya, Islam begitu kita bantu tuh untuk tidak usah memaksakan. Kayak ada orang yang kakinya luka, kakinya kram karena luka, tetap untuk kita paksa untuk duduk karena tidak boleh memaksa, itu bisa membahayakan. Itu kalian standby di setiap barisan-barisan atau sudah terpantaukan? Iya, kita dari ketua kita, ketua di PMR Wirasmansa itu dia membagi itu ada berapa titik, kita di situ penolongan pertama ada di situ, kita dibagi kayak misalnya di kelas 10 IPA 2 10 IPA 2 itu ada 2 orang yang jaga, 10 IPA 3 ada 2 orang yang jaga, jadi kita membagi semua yang ada siswa-siswa dari kelas itu kita dibagi dari ketua PMR kita. Semua tuh rata-rata memang karena Islam atau ada yang buat-buat? Kalau soal itu Tapi yang pasti selama kalian bertugas tuh semua betul ya, Iya. Islam. Fisiknya lemah, mungkin karena paparan sinar matahari tidak bisa pertahankan daya tahan tubuhnya ya. Nah, kalau Kana, apa tunggu dulu deh, saya kembali lagi sama Iksan. Suka dukanya apa? kalau suka dukanya saya kalau suka banyak. Kalau suka Saya banyak karena kita kompak.
Kompak ya. Satu rasa semua rasa. Satu rasa semua rasa. Kalau dukanya kayak seperti Ade Fry. Ade Fry. Pada saat itu kegiatan kita tidak ikut tuh terasa kayak kita hati terpukul. Hati terpukul ya. Ini orang yang patah hati juga kalah nih sama Katim ya. Ini masalahnya kalau orang patah hati hatinya retak, ini hatinya terpukul-pukul. Pernah pengalaman apa? Tidak mengikuti kegiatan apa? Waktu itu ada kegiatan pertama kita, setiap lampu merah kita jaga untuk setiap manusia yang kemanusiaan saja, diri kemanusiaan, untuk lihat kita punya saudara yang di Palu yang sedang mengenai bencana. Mereka mengasih uang untuk sumbangan. Tapi pada saat itu saya tidak ikut yang pertama. Karena apakah sembahyang juga? Kalau sebab yang tidak ikut tuh karena bangun terlambat. Bangun ya. Terus pas sadarnya semua sudah selesai dan lampu merah. Selesai, akhirnya saya langsung ke markas. Jadi akhirnya semua selesai juga. Kembali ke markas. Itu menyesal ya karena dia turut ambil bagian dalam kegiatan sosial untuk saudara-saudara waktu di Palu ya. Karena silakan. Kalau dibilang kegiatan PMR tuh kalau dibilang bosan juga tidak, soalnya kegiatannya tuh bukan cuma kegiatan itu saja, jadi kayak lebih banyak kegiatan juga, tidak hanya untuk penilaian materi tapi juga kayak kita refreshing, terus kayak ada teman kita gitu yang ulang tahun, kayak kita bakar-bakar gitu sama-sama. Jadi setiap ada yang ulang tahun anggotanya bakar-bakar bersama? Enggak. Bakar apa? Bakar sampah atau bakar apa nih? Biasanya tuh bakar ayam. Bakar ayam. Yang tanggung yang ulang tahun? Iya. Saya jadi kewajiban gitu ya. Terus? Ya, maksudnya kayak sih, terus suka dukanya tuh kalau sukanya tuh kayak ya kebersamaannya kita gitu. Jadi nggak bosan. Terus kalau jangan nangis. Kalau dukanya tuh sama kayak di Efraim juga nggak sempat ikut kegiatan waktu itu, kegiatan hacking. Hacking yang rute mana nih? Rute dari Anggori dari markas ke Amban Pantai. Amban Pantai. Itu karena nggak dikasih izin orang tua, jadi orang tua khawatir ya. Jadi nangis 2 hari 3 hari. Tidak. Akhirnya Sobat Kreatif ternyata menarik sekali ya perbincangan kita bersama 3 guesternya Pro 2 Numpang Nampang sore hari ini dengan pengalaman mereka ketika mengikuti PMR Wirasmansa pada program-program kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah mereka ikuti secara bersama-sama dengan PMR lain. Dan Sobat Kreatif masih di 97,8 FM, namun kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi. Miss mau tanya, ini kan kegiatan ekstrakurikuler. Terus kalau sekolahnya kalian untuk bidang akademik gimana nih? Cara mengatur waktu? Kalau dari saya mengatur waktu sih semua dari diri masing-masing. Ada yang fokus di pelajaran, ada yang fokus di kegiatan. Karena kegiatan ini mengaksikan. Jadi kamu lebih banyak fokus kemana? Kalau saya membagi waktu, kalau misalnya ada misalnya di sekolah biasa disuruh kumpul, anak-anak PMI, PPMR, Wirasmansa disuruh kumpul di pendopo. Saya juga lihat ini pelajaran ibu gurunya jahat atau kalau pelajaran ibu guru jahat berarti jangan coba-coba. Kalau guru baik tes muka izin. Tes aja izin, siapa tahu dikasih izin. Pasti dikasih. Kalau kalau mau bagi waktunya tuh kayak gini kan, kalau saya ada kegiatan yang memang PMR tuh sangat penting baru ikut, tapi kalau kayak cuma tidak terlalu, maksudnya kayak cuma untuk refreshing saya gitu, terus kalau ada tugas berarti lebih memilih untuk kerja tugas dulu daripada ikut. Efraim. Kalau untuk saya kan hari Jumat biasa jam 3 sore itu ada penerimaan materi, dari situ pulang ibadah sisnya jam 1 atau biasa setengah 2, dari situ bisa membagi waktu. Jadi sudah perkirakan waktu, jadi ibadah sisnya dari jam 12 sampai jam segini, nanti jam 3 baru lanjut. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain juga membagi waktu dengan hari-hari yang kegiatan-kegiatan lain juga. Kalau sama dengan
karena kalau hanya refreshing atau teman ulang tahun gitu hanya bakar-bakar, kalau ada tugas kelompok gitu mementingkan tugas, karena kalau tidak kerja kadang guru ngomel-ngomel. Iya, kan tinggal sibuk kayak itu saja, kan itu. Iya. Ya, gitu. Tapi sejauh ini aman-aman saja ya. Terakhir dari masing-masing kalian punya pesan tidak untuk sahabat-sahabat kreatif yang lagi mendengarkan? Bagaimana masuk ke PMR di dalam dunianya Wirasmansa PMR ataupun mungkin dengan kegiatan positif kalian, silakan. Ya dari kamu. Kalau pesan saya untuk yang sedang menonton dan mendengarkan, mungkin pesan saya PMR ini belajar tentang pertolongan, habis itu kemanusiaan, sama pertolongan kemanusiaan kecintaan. Iya kan? Kalau kamu tidak punya rasa cinta sama pekerjaan kalian dalam dunia PMR kan tidak ada rasa. sama pokoknya dalam PMR itu kita belajar kemanusiaan, Keadilan sosial, pertolongan pertama, sama sosial itu kan kata kuncinya. Kana. Kalau pesan saya ikut PMR itu Asik. soalnya banyak pengalaman menarik yang akan kita dapat kalau kita ikut PMR. Asik itu saja. Efraim. Kalau untuk saya PMR penting karena sangat menarik, menyenangkan. Jadi PMR itu tidak hanya itu saja, tapi mempunyai kegiatan-kegiatan tersendiri sehingga membuat kita tidak bosan untuk mengikuti PMR. Dari situ juga kita bisa belajar banyak hal, pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah kita rasakan, kita bisa rasakan di PMR. Oke. Terima kasih untuk Kakak Efraim, Kakak Iksan, dan Kakak Kana dari PMR Wirasmansa SMA Negeri 1 Manokwari yang sudah hadir di studio Pro 2 dalam program acara Pro 2 Numpang Nampang. Terima kasih yang sudah beratensi via SMS atau yang sempat bergabung di via Facebook juga. Ada Kak Koko, ada Tante Muriani, ada Kakak Mita, Kakak Jovi, Kakak Samuel, dan semuanya. Thank you banget, sekali lagi say hello dulu dong. Hai. Next time kalau diundang lagi boleh ya untuk berbagi pengalamannya kalian yang berbeda ataupun yang sama dengan Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, manfaatkan masa mudamu. Numpang Nampang Pro 2 hadir untuk kamu untuk memberikan inspirasi bagi generasi muda. Dan dari Jalan Merdeka 68, sekian program acara Numpang Nampang. Dadah, sukses ya untuk kalian bertiga.